Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari virus corona ini. Yang terhormat Ibu Herlinda Nur Afwa Sofia MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Kapitas Selekta 1. Puji syukur, marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas karunia-Nya, kita semua dapat berdiskusi pada hari ini. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai relasi dan fungsi. Adapun subbahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama, konsep relasi dan fungsi. Kedua, jenis dan sifat fungsi. Dan yang ketiga, melukis grafik fungsi. Sebelum ke materi, perkenalkan terlebih dahulu, saya Christina Pina Amelia selaku moderator dari kelompok 6. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu Muhammad Hadi Nurjaman dengan nomor induk mahasiswa 19081050032. Robiatul Adawiyah dengan nomor induk mahasiswa 19081050006. Lucy Rahmawati dengan nomor induk mahasiswa 19081050012. Syifa Usudur dengan nomor induk mahasiswa 19081050018. Husnul Khotimah dengan nomor induk mahasiswa 19081050024. Ipit Rahmawati dengan nomor induk mahasiswa 19081050030. Christina Pina Amelia dengan nomor induk mahasiswa 19081050030. Selanjutnya yaitu pembahasan materi yang akan disampaikan oleh teman-teman. Kepadanya, saya persilahkan. Saya Kusul Khotimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang relasi. Nah, kalau teman-teman belum tahu, di sini saya akan menggambarkan terlebih dahulu apa itu relasi. Misalkan contohnya, dalam sebuah keluarga memiliki selera makan yang berbeda-beda dan jenis makanan yang berbeda-beda. Dari situ mempunyai hubungan antara masing-masing anggota keluarga dengan jenis makanan yang disukainya. Kemudian contoh lainnya, dalam suatu kelas terdapat kegemaran olahraga yang disukai siswa dan setiap siswa mempunyai kegemaran yang berbeda. Dari situ pula terjadi suatu hubungan antara teman-teman dan jenis olahraga yang disukainya. Untuk contoh yang pertama, hubungannya yaitu jenis makanan yang disukai oleh anggota keluarga tersebut. Dan untuk contoh yang kedua, hubungannya adalah jenis olahraga yang disukai. Dari situ, kita tahu apa itu relasi. Relasi adalah suatu hubungan. Nah, secara sederhana, relasi dapat diartikan sebagai hubungan. Hubungan yang dimaksud di sini adalah hubungan antara daerah asal atau domain dan daerah kawan atau kodomain. Kita bisa lihat gambar yang ada di PowerPoint. Untuk domain kita beri warna biru, untuk kodomain kita beri warna hijau. Lalu di dalam kodomain terdapat range. Range itu adalah hasil atau anggota dari kodomain.
Pada relasi, tidak ada aturan khusus untuk memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal ke daerah kawan. Aturan hanya terikat atas pernyataan relasi tersebut. Setiap anggota himpunan daerah asal boleh mempunyai pasangan lebih dari satu atau boleh juga tidak memiliki pasangan. Kita bisa lihat contoh yang ada di PowerPoint. Untuk gambar yang pertama, kenapa disebut dengan relasi dan bukan fungsi? Untuk relasi, memang benar dikatakan relasi karena memiliki hubungan antara himpunan B. Lalu, kenapa dikatakan bukan fungsi? Karena untuk fungsi itu sendiri, fungsi hanya memiliki satu pasangan saja. Dan setiap anggota himpunan daerah asal dipasangkan dengan aturan khusus. Aturan tersebut mengharuskan setiap anggota himpunan daerah asal mempunyai pasangan dan hanya tepat satu dipasangkan dengan daerah kawannya. Maka dari itu, disebut bukan fungsi. Lalu gambar yang kedua, relasi dan bukan fungsi. Kenapa disebut bukan fungsi? Karena daerah asalnya tidak memiliki hubungan dengan himpunan B. Untuk gambar yang ketiga, kenapa disebut dengan relasi dan fungsi? Karena masing-masing himpunan A memiliki hubungan dengan himpunan B. Menyatakan suatu relasi. Terdapat 3 cara dalam menyatakan suatu relasi. Ada dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Perhatikan contoh berikut. Data pelajaran yang disukai siswa kelas 8. Terdapat 5 siswa, yakni Abdul, Budi, Chandra, Nini, dan Elok. Abdul menyukai pelajaran matematika dan IPA. Budi menyukai pelajaran IPA, IPS, dan kesenian. Chandra menyukai pelajaran olahraga dan keterampilan. Nini menyukai pelajaran kesenian dan bahasa Inggris. Elok menyukai pelajaran matematika, IPA, dan keterampilan. Lalu, bagaimana cara menyatakan dalam diagram panah? Langkah-langkah cara menyatakan relasi dengan diagram panah. Yang pertama, buatlah 2 lingkaran atau elips atau bangun lainnya seperti persegi panjang untuk meletakkan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Anggota himpunan A terdapat Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Sedangkan anggota himpunan B terdapat pelajaran matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, dan keterampilan. Lalu jangan lupa diberikan sebuah noktah atau titik setiap anggota himpunannya. Lalu hubungkan dengan anak panah, karena arah anak panah menunjukkan relasi. Anak panah tersebut mewakili aturan relasi. Dari gambar tersebut menunjukkan relasi pelajaran yang disukai dari himpunan A ke himpunan B. Arah panah menunjukkan anggota-anggota himpunan A yang berelasi dengan anggota-anggota tertentu pada himpunan B. Untuk lebih jelasnya bisa lihat contoh gambar yang ada di PowerPoint. Kemudian langkah yang kedua adalah dengan diagram kartesius. Langkah-langkah cara menyatakan relasi dengan diagram kartesius. Pertama, pada diagram kartesius diperlukan 2 sumbu, yaitu sumbu mendatar atau horizontal dan sumbu tegak atau vertikal yang berpotongan tegak lurus. Kemudian X elemen dari A, di mana X adalah Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Kemudian Y elemen dari B, di mana Y adalah pelajaran yang disukai oleh 5 orang tersebut. Ada matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Kemudian, pemasangan X dan Y harus ditandai dengan sebuah nokta yang koordinatnya ditulis sebagai pasangan berurutan. Atau
X, Y. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar yang ada di PowerPoint. Abdul menyukai pelajaran matematika dan IPA. Kita beri noktah pada sumbu X dan sumbu Y yang menyatakan Abdul menyukai pelajaran matematika dan IPA. Selanjutnya, untuk Budi menyukai pelajaran IPA dan IPS. Kita juga berikan noktah pada koordinat pada diagram kartesiusnya. Begitupun selanjutnya. Kemudian cara yang ketiga adalah himpunan pasangan berurutan. Apabila data pada tabel pelajaran yang disukai oleh siswa kelas 8 dinyatakan dengan pasangan berurutan, maka dapat ditulis sebagai berikut. Himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B adalah, jangan lupa kurung kurawal, kurung buka, Abdul, matematika, tutup kurung, kurung buka, Abdul, IPA, tutup kurung, dalam kurung Budi, IPA, dalam kurung Budi dan IPS, dalam kurung Budi kesenian, dalam kurung Chandra keterampilan, dalam kurung Chandra olahraga, dalam kurung Dini, bahasa Inggris, dalam kurung Dini, kesenian, dalam kurung Elok, matematika, dalam kurung Elok, IPA, dan dalam kurung Elok, keterampilan. Dan jangan lupa diakhiri dengan tanda kurung kurawal juga. Halo teman-teman, gimana nih? Udah pada paham belum? Pastinya udah dong ya. Kalau udah, materi selanjutnya yang akan dibahas yaitu mengenai fungsi. Apa sih fungsi itu? Fungsi atau pemetaan adalah hubungan khusus antara dua himpunan, di mana setiap anggota himpunan pertama yang disebut sebagai daerah asalnya atau domainnya tepat memiliki satu pasangan anggota himpunan kedua atau disebut sebagai daerah kawannya, kodomainnya. Suatu relasi bisa dikatakan sebagai fungsi loh, tapi ada syaratnya, yaitu jika dan hanya jika relasi tersebut bersifat untuk setiap X anggota A dipasangkan dengan tepat satu Y anggota B. Dan suatu relasi juga dikatakan bukan fungsi apabila bersifat ada X anggota A yang tidak dipasangkan dengan Y anggota B, atau ada X anggota A yang dipasangkan kedua atau lebih anggota Y di B. Nah, untuk lebih jelas lagi supaya kita bisa membedakan mana fungsi dan bukan fungsi, di sini ada contoh fungsi dan bukan fungsi. Ada 4 diagram panah di sini ya. Nah, gambar diagram panah yang ke-1 dan diagram panah yang kedua menunjukkan fungsi. Kenapa? Karena setiap daerah asalnya itu, A-nya ini ya, daerah A ini memiliki tepat satu anggota himpunan dari B. B ini disebut sebagai daerah kawan atau kodomain. Nah, sedangkan diagram panah yang ketiga dan yang keempat menunjukkan bukan fungsi. Kenapa? Karena setiap anggota asal, daerah asal atau domain dari A ini ada yang memiliki lebih dari satu anggota di B, lebih dari satu anggota di daerah kawan atau di daerah kodomain, seperti halnya anggota A ini. A ini memiliki dua pasangan anggota di B, yaitu X dan Z.
Sama halnya dengan diagram panah yang keempat, B memiliki dua anggota. Anggota B ini memiliki lebih dari satu anggota di daerah kawannya, yaitu X dan Y. Begitu ya teman-teman. Jadi teman-teman, setiap relasi itu belum tentu fungsi, namun setiap fungsi pasti merupakan relasi. Paham ya teman-teman? Dan selanjutnya akan dibahas mengenai notasi fungsi. Notasi fungsi itu biasa dinotasikan dengan huruf kecil, misalnya F kecil, huruf G kecil, huruf H kecil, huruf X kecil, dan huruf Y kecil. Apabila F memetakan suatu elemen X anggota A ke suatu Y anggota B, dikatakan bahwa Y adalah peta dari X oleh F, sehingga peta ini dinotasikan dengan Fx dan biasa ditulis dengan F.2X tanda panah Fx. Dibacanya yaitu F memetakan X ke Fx, sedangkan X biasa disebut prapeta dari Fx. Kita perhatikan contoh soalnya ya. Di sini ada diagram panah. Daerah asalnya yaitu A dan daerah kawannya yaitu B. Jika diperhatikan, fungsi F yang dinyatakan dengan diagram panah tersebut bisa dikatakan dengan peta A oleh F adalah B, dinotasikan oleh F.2A tanda panah B atau FA sama dengan B. Oleh karena itu, dari gambar tersebut diperoleh peta A oleh F adalah P. Kemudian peta B oleh F adalah Q, dan kemudian peta C oleh F adalah R. Semoga teman-teman paham ya apa yang sudah dijelaskan. Hai teman-teman, gimana? Masih semangat? Selanjutnya, kita akan mencari tahu bagaimana sih cara menentukan banyaknya pemetaan dari dua himpunan. Perhatikan contoh berikut ini ya. Jika diketahui himpunan A dengan anggotanya X lebih dari negatif 2 kurang dari 2 dengan X anggota dari himpunan B, dan B anggotanya X bilangan prima kurang dari 8. Tentukan banyaknya pemetaan dari A ke B dan dari B ke A. Perhatikan pembahasannya. Pertama, kita akan cari tahu terlebih dahulu masing-masing jumlah anggota dari masing-masing anggota himpunan A dan B. Pertama, himpunan A. Himpunan A anggotanya yaitu X lebih dari negatif 2 kurang dari 2. Maka anggotanya yaitu negatif 1, 0, 1. Maka dari itu, jumlah dari himpunan A ada 3. Kita misalkan dengan A. Kemudian untuk himpunan B, anggotanya X bilangan prima kurang dari 8. Maka anggotanya 2, 3, 5, dan 7. Dengan demikian, anggota dari himpunan B ada 4. Kita misalkan dengan B. Kemudian, banyaknya pemetaan dari A ke B. Banyaknya pemetaan dari A ke B dapat kita ketahui dengan cara jumlah himpunan B dipangkatkan dengan jumlah himpunan A atau B pangkat A, yaitu 4 pangkat 3, yaitu sama dengan 64. Jadi banyaknya pemetaan dari A ke B yaitu 64.
Kemudian banyaknya pemetaan dari B ke A, yaitu dengan mempangkatkan jumlah anggota dari himpunan A dengan jumlah anggota himpunan B, yaitu 3 pangkat 4 sama dengan 81. Jadi banyaknya pemetaan dari B ke A yaitu 81. Kemudian kita akan membahas tentang cara menyajikan suatu fungsi. Cara menyajikan suatu fungsi terdapat 5 cara. Yang pertama, menggunakan himpunan pasangan berurutan. Yang kedua, menggunakan diagram panah. Yang ketiga, menggunakan persamaan fungsi. Yang keempat, menggunakan tabel. Dan yang kelima, menggunakan grafik fungsi. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Misalkan, fungsi f dari himpunan P dengan anggota 1, 2, 3, 4, dan 5 oleh Q dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Nah, untuk menyajikannya dalam himpunan pasangan berurutan, kita ketahui bahwa dikatakan suatu fungsi jika daerah asal atau domain anggota-anggotanya memiliki satu pasangan di daerah kodomain. Daerah domain dari soal ini yaitu himpunan P, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian daerah kodomainnya yaitu Q. Kemudian kita akan mencari tahu range-nya menggunakan pasangan berurutan. Nah, untuk mencari range atau daerah hasil, kita bisa mendapatkannya sesuai dengan relasi yang didefinisikan, yaitu setengah kali dari. Nah, maka dari itu kita bisa mencari satu persatu pasangan dari masing-masing anggota himpunan P sebagai domain. Nah, yang pertama, 1. 1 merupakan setengah kali dari bilangan berapa? Yang bilangannya termasuk anggota dari himpunan Q atau yang termasuk ke dalam daerah kodomain. Nah, maka setengah kali dari itu yaitu 2, maka 1 pasangannya 2. Jadi range-nya adalah 2. Kemudian 2 setengah kali dari bilangan berapa? Yang bilangannya tersebut termasuk kodomain, yaitu 4. Jadi pasangan dari 2 yaitu 4. Kemudian 3 setengah kali dari bilangan berapa? Yang bilangannya itu termasuk kodomain, yaitu 6. Kemudian 4 itu setengah kali dari bilangan berapa? Yang bilangannya tersebut termasuk kodomain, yaitu 8. Kemudian 5 setengah kali dari berapa? Yang bilangannya termasuk kodomain, yaitu 10. Maka didapatkan daerah asal atau range dari fungsi f dari P oleh Q yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Maka himpunan pasangan berurutannya yaitu 1 dengan 2, 2 dengan 4, 3 dengan 6, 4 dengan 8, dan 5 dengan 10. Kemudian cara kedua yaitu menggunakan diagram panah. Nah, untuk menggunakan diagram panah ini kita bisa lihat dari gambar yang tertera pada PPT. Di situ sudah tergambar daerah domainnya yaitu P, daerah kodomain yaitu Q. Nah, dari situ caranya untuk mencari pasangan atau range-nya kita sesuaikan dengan relasi setengah kali dari. Caranya sama saja seperti tadi kita menggunakan himpunan pasangan berurutan, yaitu 1 setengah kali dari bilangan berapa? Yang bilangannya tersebut termasuk dari
daerah kodomain. Nah, dari gambar tersebut kita dapat melihat ya bahwa 1 itu pasangannya dengan 2, 2 dengan 4, 3 dengan 6, 4 dengan 8, kemudian 5 dengan 10. Dan yang perlu diperhatikan yaitu tanda panahnya. Nah, misalkan 1 dengan 2, tanda panahnya arahnya menuju 2. Artinya 2 itu merupakan fungsi dari 1. Kemudian 4 merupakan fungsi dari 2. Lalu 6 merupakan fungsi dari 3. 8 merupakan fungsi dari 4. Kemudian 10 merupakan fungsi dari 5. Nah, gunanya tanda panah tersebut untuk menunjukkan mana fungsinya, mana daerah asalnya. Kemudian yang ketiga, menggunakan persamaan fungsi. Nah, untuk menggunakan persamaan fungsi ini, kita berdasar lagi pada cara himpunan pasangan berurutan. Perhatikan di situ terdapat uraian dari himpunan pasangan berurutan yang telah kita cari tadi. Ada 1 dengan 2. Yaitu 1, 2-nya 2 dikali 1, kemudian 2 dengan 2, 2 dikali 2, kemudian 3 dengan 6, 3, 2 dikali 3, kemudian 4 dengan 8, 4, 2 dikali 4, kemudian 5 dengan 10, 5, 2 dikali 5. Nah, maka kita dapat menyimpulkan rumus persamaan fungsi dari fungsi tersebut, yaitu kita memisalkan P itu sama dengan X, kemudian Q sama dengan Y, maka X itu sama dengan setengah Y, atau Y sama dengan 2X. Nah, Y dalam suatu fungsi itu sering kita sebut dengan Fx, maka Fx sama dengan 2X untuk setiap X anggota dari P. Nah, cara ini juga bisa kita gunakan untuk mencari rumus dari suatu fungsi. Cara yang keempat yaitu menggunakan tabel. Untuk menyajikan suatu fungsi menggunakan tabel, pertama kita tentukan dulu domainnya. Domainnya kita misalkan dengan X, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita menentukan range-nya. Jadi dalam tabel ini kita langsung menuliskan range-nya. Untuk cara menentukan range-nya sudah kita bahas tadi ya, sama saja karena sesuai dengan relasinya yaitu setengah kali dari, dan himpunan yang disajikannya juga masih sama. Jadi kita langsung saja sajikan range-nya dalam tabel. Tabel yang digunakan untuk penyajian suatu fungsi bisa berbentuk vertikal ataupun horizontal. Dalam PowerPoint ini kita sajikan dalam bentuk vertikal ya, sedangkan dalam modul kita sajikan dalam bentuk horizontal. Kemudian cara yang kelima yaitu menggunakan grafik fungsi. Perhatikan di sana terdapat gambar dari grafik fungsi f. Untuk cara penyajiannya nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh pemateri dalam materi cara menggambar grafik fungsi. Jadi ikuti terus ya video penjelasannya. Materi yang selanjutnya yaitu tentang jenis dan sifat fungsi. Yang saya akan jelaskan yaitu tentang jenis-jenis fungsi. Jenis fungsi yang pertama yaitu fungsi konstan atau bisa disebut juga fungsi tetap. Fungsi konstan atau fungsi tetap ditentukan dengan rumus fx disebut fungsi konstan apabila untuk setiap anggota domain fungsi selalu berlaku fx sama dengan c, di mana c bilangan konstan. Nah, di sini bisa dilihat pada grafiknya itu fungsi fx sama dengan 3 ini termasuk kepada bilangan konstan atau fungsi tetap.
Jenis yang pertama yaitu fungsi konstan atau fungsi tetap. Fx disebut fungsi konstan apabila untuk setiap anggota domain fungsi selalu berlaku fx sama dengan c, di mana c bilangan konstan. Di sini pada contoh di sini misalkan fx sama dengan 3. Nah, kita walaupun x-nya dirubah menjadi min 2 pada contoh yang grafik ini, f min 2 sama dengan 3, hasilnya itu tetap 3. Karena apa? Karena 3 ini c itu kan bilangan real. Kalau x-nya diganti dengan 0, tetap aja hasilnya pun jadi 3. Dan kalau misalkan x-nya diganti menjadi 5, hasilnya tetap aja 3. Jadi 3 ini merupakan fungsi konsta atau bilangan konsta, yaitu tetap. Jenis yang kedua yaitu fungsi identitas. Fungsi identitas disebut fungsi identitas apabila setiap anggota domain fungsi berlaku fx sama dengan x, atau setiap anggota domain fungsi dipetakan pada dirinya sendiri. Grafik fungsi identitas berupa garis lurus yang melalui titik asal serta seluruh titik melalui ordinat yang sama. Di sini kan pada penjelasan yang tadi berlaku fx sama dengan x. Berarti di sini ada f1 sama dengan 1, kita bisa lihat pada grafiknya ada f2 sama dengan 2, dan ini ada f3 sama dengan 3. Jenis fungsi yang ketiga yaitu fungsi linear. Fungsi linear yang didefinisikan fx sama dengan ax ditambah b dengan a dan b konstan a tidak sama dengan 0 dan grafiknya berupa garis lurus disebut fungsi linear. Grafik fungsi linear berupa garis lurus. Untuk menggambar grafik fungsi linear bisa dilakukan dengan menentukan titik potong dengan sumbu x dan sumbu y. Kita lihat contoh soalnya. Diketahui fx sama dengan min 2x ditambah 4. Dengan menentukan titik potong sumbu x dan sumbu y, jadi y sama dengan min 2x ditambah 4. Titik potong dengan sumbu x diperoleh apabila nilai y sama dengan 0. Jadi, y sama dengan min 2x ditambah 4, y-nya kan 0, berarti 0 sama dengan min 2x ditambah 4. Min 2x pindah ruas menjadi plus 2x sama dengan 4, x sama dengan 2. Sehingga koordinat titik di mana y sama dengan 0 adalah 2,0. Kita lanjut mencari y-nya ya. Titik potong dengan sumbu y diperoleh apabila nilai x sama dengan 0. Y sama dengan min 2x ditambah 4. Y sama dengan min 2, x-nya kan 0, jadi min 2 dikali 0 ditambah 4. Y sama dengan 0 ditambah 4, y sama dengan 4. Sehingga titik koordinat titik di mana x sama dengan 0 adalah 0,4. Kita buat grafiknya, dilihat dari grafiknya ya. X-nya yaitu di sini kan ada 2,0, kita cari 2,0, terus di sini ada 0,4. Kita bikin grafiknya, bisa dilihat di sini. Jenis fungsi yang keempat yaitu fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah yang didefinisikan fx sama dengan a ditambah bx ditambah c dengan a, b, c bilangan konstan dan grafiknya berupa parabola dan a tidak sama dengan 0 disebut fungsi kuadrat. Contoh soalnya, gambarkan grafik fungsi kuadrat y sama dengan x pangkat 2 dikurangi 6x ditambah 5. Penyelesaiannya yaitu menentukan pembuatan 0 fungsi dengan memfaktorkan. Jadi diperoleh kayak gini. X pangkat 2 dikurangi 6x ditambah 5 sama dengan 0. Kita pecahkan menjadi x dikurangi 1, x dikurangi 5 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 1 dan x sama dengan 5. Dan untuk menentukan sumbu simetrisnya yaitu dengan rumus x sama dengan min b per 2a ya, min b per 2a. Jadi b-nya kan 6, jadi min 6 per 2a-nya itu x-nya itu 1. Jadi min 6 dibagi
2 sama dengan 3. Jadi X-nya itu 3. Untuk menentukan titik puncaknya yaitu dengan X sama dengan 3 yang tadi, Y sama dengan kita masukkan kepada X pangkat 2 dikurangi 6X ditambah 5. Jadi 3 pangkat 2 dikurangi 6 dikali 3 ditambah 5. Jadinya 9 dikurangi 18 ditambah 8 sama dengan min 4. Jadi puncak parabola adalah titik 3, min 4. Sehingga sketsa grafiknya seperti berikut. Sini kan 3, min 4. Nah, untuk yang parabolanya yaitu yang ini X. Tuh, jadi kayak gini. Bisa dilihat pada grafiknya. Terima kasih. Oke, saya Muhammad Hadi Nurjaman akan menjelaskan tentang sifat-sifat fungsi. Sifat-sifat fungsi ini ada 4. Yang pertama kita bahas tentang fungsi into. Di sini saya memiliki fungsi A ke B, di mana A sebagai domain dan B sebagai kodomain. Mungkin semuanya sudah tahu sebelumnya apa itu domain dan kodomain. Disebut into jika ada anggota himpunan B yang tidak mempunyai pasangan di himpunan A. Jadi ada anggota himpunan B yang tidak memiliki pasangan atau jomblo. Contohnya nih, saya memiliki himpunan A dengan anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Saya akan pasangkan ke himpunan B dengan anggotanya 5, 6, dan 7, dan 8. Kita pasangkan 1 dan 5, 2 dan 6, 3 dan 6, 4 dan 8. Jadi bisa kita lihat dengan contoh tersebut bahwa ada anggota himpunan B yaitu 7 yang tidak memiliki pasangan. Artinya 7 ini jomblo. Nah, jadi kalau ada anggota himpunan B yang tidak memiliki pasangan, maka fungsi tersebut dikategorikan fungsi into. Nah, selanjutnya adalah fungsi onto atau yang sering kita sebut juga fungsi surjektif. Fungsi onto ini kebalikan dari fungsi into. Bisa disebut fungsi onto atau fungsi surjektif jika semua himpunan B memiliki pasangan di himpunan A. Nah, kalau tadi fungsi into itu ada yang tidak memiliki pasangan, kalau di fungsi onto ini harus yang himpunan B ini memiliki pasangan. Nah, contohnya nih, saya memiliki dua fungsi di mana dua himpunan yang A itu ada anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Dan yang B itu ada 5, 6, dan 7. Kita pasangkan 1 dan 5, 2 dan 6, 3 dan 5, 4 dan 7. Nah, dalam contoh tersebut bisa kita lihat bahwa semua anggota himpunan B memiliki pasangan. Walaupun ada pasangan yang double, ini gak apa-apa, yang penting memiliki pasangan. Tidak ada yang jomblo. Nah, jadi bisa kita simpulkan juga bahwa semua anggota himpunan B itu adalah range-nya. Dan selanjutnya adalah fungsi 1-1 atau fungsi injektif. Disebut fungsi 1-1 jika setiap dua elemen berlainan di A akan dipetakan pada dua elemen berlainan pula di B. Artinya apa? Anggota A tidak boleh memiliki pasangan yang sama di anggota B. Di sini kita dapat contoh, ada anggota A. Saya memiliki himpunan A dengan anggotanya 1, 2, dan 3. Kemudian saya memiliki himpunan B dengan anggotanya 5, 6, 7, dan 8. Nah, kita pasangkan 1 dan 5, 2 dan 8, 3 dan 6. Nah, di sini tidak ada anggota himpunan A yang memiliki pasangan yang sama di anggota himpunan B. Jadi, inilah yang disebut fungsi injektif. Semua pasangannya berbeda, jadi tidak ada yang selingkuh, tidak ada yang sama. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah fungsi korespondensi 1-1 atau sering yang kita kenal adalah fungsi bijektif. Disebut fungsi bijektif apabila fungsi tersebut bersifat surjektif dan injektif. Bisa dijelaskan dengan setiap himpunan B memiliki pasangan. Itu syarat yang pertama, himpunan B memiliki pasangan. Dan kemudian himpunan A memiliki pasangan berlainan di himpunan B. Jadi himpunan A itu memiliki pasangan yang berlainan di himpunan B. Artinya tidak ada yang sama pasangannya. Kemudian himpunan B memiliki pasangan. Contohnya, di sini saya memiliki himpunan A 1, 2, 3, dan 4. Kemudian himpunan B dengan anggotanya 5, 6, 7, dan 8.
kita pasangkan 1 dan 5, 2 dan 7, 3 dan 6, 4 dan 8. Nah, jadi bisa kita lihat di contohnya bahwa B itu memiliki pasangan. Betul, memiliki pasangan B-nya. Kemudian yang kedua adalah himpunan A memiliki pasangan berlainan. Himpunan A, pasangan yang di B-nya tidak ada yang sama. Betul, tidak ada yang sama. Nah, inilah yang disebut fungsi korespondensi satu-satu atau bijektif. Nah, itulah sifat-sifat fungsi. Jadi, semoga semuanya memahami. Sekian. Baik, selanjutnya adalah cara menggambar grafik fungsi. Nah, sebelum kita menggambar grafik fungsi, kita harus tahu dulu bagaimana cara menggambar grafik fungsi tersebut. Di sini terdapat 3 cara dalam menggambar grafik fungsi. Yang pertama, menentukan koordinat titik. Dalam menentukan koordinat titik, terdapat juga 2 cara yang harus kita lakukan. Yang pertama, mencari titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, mencari titik tertentu untuk memperhalus denah kurva. Cara yang kedua dalam menggambar grafik fungsi adalah sajikan titik-titik yang didapat ke bidang kartesius. Yang ketiga, hubungkan titik-titik tersebut untuk memperoleh daerah kurva. Nah, kita bisa lihat contohnya agar kita lebih paham bagaimana cara menggambar grafik fungsi. Contohnya adalah gambarkan grafik fungsi f(x) sama dengan negatif 2x ditambah 5. Penyelesaiannya, kita gunakan cara yang pertama, yaitu menentukan koordinat titik. Dalam menentukan koordinat titik, kita lakukan 2 cara. Yang pertama, kita cari titik potong sumbu X terlebih dahulu. Karena kita mencari titik potong sumbu X, maka Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 ini kita masukkan ke fungsi f(x) sama dengan negatif 2x ditambah 5. 0 sama dengan negatif 2x ditambah 5. Kita pindah ruas, min 2 negatif 2x sama dengan negatif 5. Jadi kita pindahkan min 2 negatif 2x ini ke ruas kanan, jadi x sama dengan 5/2. Selanjutnya kita cari titik potong sumbu Y. Karena kita mencari titik potong sumbu Y, maka x sama dengan 0. X sama dengan 0 ini kita masukkan ke fungsi f(x) sama dengan min 2, x-nya kita ganti dengan 0, ditambah 5 sama dengan 5. Kenapa hasilnya 5? Karena negatif 2 dikali dengan 0, hasilnya akan 0. Karena angka berapapun yang dikalikan dengan 0, maka hasilnya 0. Selanjutnya, cara yang kedua dalam menentukan koordinat titik adalah mencari titik-titik tertentu. Titik yang pertama, x sama dengan negatif 2. Kita masukkan ke fungsi f(x). F min 2 sama dengan negatif 2 dikali negatif 2 ditambah 5 sama dengan 9. Negatif dikali dengan negatif, maka hasilnya adalah positif. Titik yang kedua adalah x sama dengan negatif 1. F min 1 sama dengan negatif 2 dikali negatif 1 ditambah 5 sama dengan 7. Karena negatif 2 dikali negatif 1 hasilnya adalah 2. Titik yang ketiga adalah x sama dengan 1. F1 sama dengan negatif 2 dikali 1 ditambah 5 sama dengan 3. Kenapa 3? Karena di sini negatif 2 dikali dengan positif 1. Nah, kalau negatif dikali dengan positif, maka hasilnya adalah negatif. Titik yang selanjutnya adalah x sama dengan 2. F2 sama dengan negatif 2 dikali 2 ditambah 5 sama dengan 1. Ini sama saja seperti yang sebelumnya, karena negatif dikalikan dengan positif, maka hasilnya adalah negatif. Selanjutnya, cara menggambar grafik fungsi yang kedua, kita harus sajikan titik-titik yang didapat ke bidang kartesius berdasarkan langkah-langkah yang telah diperoleh sebelumnya. Kita di sini memperoleh negatif 2,9, negatif 1,7, 0,5, 1,3, 2,1, dan yang terakhir adalah 5/2,0. Bisa dilihat pada gambar. Di sini contoh pada titik 0,5, 0 sebagai X dan 5 sebagai Y. Lanjut pada cara
menggambar grafik fungsi yang ketiga, yaitu kita hubungkan titik-titik tersebut untuk memperoleh daerah kurva. Setelah kita menyajikan titik-titik yang didapat ke bidang kartesius, langkah selanjutnya kita hubungkan titik-titik tersebut untuk memperoleh daerah kurva. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memaparkan materi mengenai konsep relasi dan fungsi. Semoga teman-teman dan adik-adik di sana dapat memahami materi tersebut. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.